Ole Romeni dipastikan absen akibat cedera jelang laga penting timnas di kualifikasi Piala Dunia. Situasi ini membuka peluang bagi Jens Reven, striker muda yang tengah dipantau PSSI. Jika diberi kepercayaan, Reven bisa jadi awal dari regenerasi lini depan Garuda. Tender Apparel timnas resmi ditutup dengan Adidas jadi pesaing terkuat. PSSI ingin partner yang bukan cuma jualan tapi bangun industri olahraga nasional. Tantangannya, memilih prestis global atau mendukung kualitas lokal. Gerald Vandenberg ubah formasi dan panggil nama-nama baru di timnas U23. Ardiansyah jadi kiper utama, sementara Brandon langsung menggeser bek reguler. Vandenberg tak ragu menyingkirkan zona nyaman demi bangun tim masa depan. PSSI copot Mochizuki dari kursi pelatih dan geser ke peran strategis. Posisinya digantikan sementara oleh Joko Susilo untuk Piala AFF 2025. Meski langkahnya terukur, timnas putri kini rentan tanpa arah yang jelas. Cedera ringan membuat Victor Detan dicoret dari laga lawan Brunei. Meski tak serius, staf pelatih tak mau ambil resiko demi masa depannya. Absensinya Detan jadi alarm penting soal manajemen kebugaran pemain. Timnas Indonesia kembali diuji menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar September nanti. Kabar mengejutkan datang dari Ole Romeni, striker naturalisasi yang sempat diharapkan jadi mesin gol Garuda. Cedera yang dialaminya membuat ia dipastikan absen dalam laga penting tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa kondisi Romeni baru akan dievaluasi ulang pada bulan Oktober, tepat saat Indonesia menghadapi babak keempat kualifikasi. Situasi ini membuat timnas harus segera mencari alternatif di lini depan. Di tengah ketidakpastian tersebut, satu nama mulai ramai diperbincangkan, Jens Reven. Penyerang muda keturunan Indonesia Belanda ini digadang-gadang sebagai talenta potensial yang siap menggantikan peran Romeni. Reven saat ini tengah dipantau oleh PSSI dan telah menjadi bagian dari radar pelatih timnas. Meskipun belum resmi dipanggil, kehadiran struktur kepelatihan lengkap mulai dari Patrick Kluivert hingga Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis membuka peluang besar bagi pemain muda seperti Reven untuk unjuk gigi dan membuktikan diri. Ketiadaan Romeni justru bisa menjadi titik balik dalam proses regenerasi skuad Garuda. Inilah waktu yang tepat untuk memberikan ruang bagi pemain muda yang haus pembuktian. Dengan kedalaman skuad yang masih jadi PR besar, kesempatan seperti ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Pelatih kini ditantang untuk mengedepankan meritokrasi, siapa yang benar-benar siap dan punya mental untuk tampil di level tertinggi. Jens Reven, jika diberi kepercayaan, bisa jadi kejutan baru yang menjanjikan. Namun di balik masalah ini ada pesan penting yang perlu digarisbawahi. Pembinaan jangka panjang sepak bola Indonesia harus lebih serius. Ketika satu pemain absen, timnas tidak boleh terlihat panik. Regenerasi tak bisa hanya mengandalkan naturalisasi atau solusi jangka pendek. PSSI dan pelatih punya pekerjaan besar, menyiapkan sistem yang memberi ruang bagi talenta muda untuk berkembang, bukan hanya menunggu giliran saat krisis melanda. Jens Reven bukan hanya pengganti darurat, dia bisa jadi bagian masa depan, asal diberi kepercayaan dan waktu. Per 10 Juli 2025, PSSI resmi menutup masa tender Apparel untuk jersey timnas Indonesia, dan hasilnya langsung mengundang sorotan. 7 brand, baik lokal maupun internasional, turut bersaing dalam perebutan kontrak eksklusif ini. Yang paling menyita perhatian tentu saja kehadiran Adidas yang sebelumnya telah masuk ke pasar Indonesia. Kini, Adidas siap merambah level tertinggi dengan melirik skuad Garuda. Namun persaingan tak akan mudah. Nama-nama seperti Puma, Warix, dan Kelme juga ikut dalam daftar. Dari dalam negeri muncul brand seperti Erspo, Masagi, dan Riors. Saat ini, Erspo masih menjadi penyedia resmi jersey timnas hingga Maret 2026. Tapi dengan masuknya Adidas dan Puma, tekanan terhadap brand lokal makin terasa. Soal kualitas bahan dan desain tentu jadi pertimbangan. Tapi aspek gengsi dan citra juga tak kalah penting. Apparel bukan cuma seragam bertanding, melainkan representasi visual dari kekuatan dan kebanggaan timnas. Erick Thohir tampaknya ingin Indonesia tampil berkelas, bukan hanya secara performa, tapi juga penampilan di lapangan. Proses selanjutnya akan berlangsung pada 21 Juli saat masing-masing brand mempresentasikan visi mereka. Menariknya, ini bukan sekadar urusan tender biasa. Erick menyebut bahwa PSSI ingin mencari partner strategis, brand yang tak sekadar jualan jersey, tapi juga punya komitmen untuk mendukung ekosistem sepak bola nasional.
Dengan pendekatan jangka panjang, PSSI berharap aparel timnas bisa ikut mendorong pertumbuhan industri olahraga di Indonesia secara menyeluruh. Namun di sisi lain, keputusan ini harus diambil dengan cermat dan transparan. Jangan sampai nama besar menjadi satu-satunya alasan terpilihnya aparel tertentu. Brand lokal juga menunjukkan potensi dan kualitas yang tak kalah bersaing. Ini adalah momen penting bagi PSSI. Apakah akan memilih demi gengsi internasional atau justru memberi ruang pada karya anak bangsa yang sudah membuktikan kapasitasnya? Semua tergantung visi ke depan. Mau jadi besar karena nama luar atau tumbuh bersama kekuatan sendiri. Gerald Van den Berg langsung mengguncang fondasi timnas di ajang Piala ASEAN U23. Ia membuat keputusan besar dengan meninggalkan formasi 3 bek warisan era Sintayong dan beralih ke formasi 4 bek klasik. Skema ini bukan hanya soal perubahan garis pertahanan, tapi juga sinyal bahwa Van den Berg ingin timnas bermain lebih fleksibel, cepat, dan adaptif. Tak berhenti di situ, ia juga merombak susunan pemain, memberikan ruang pada wajah-wajah baru yang sebelumnya jarang dilirik. Salah satu keputusan paling mengejutkan datang dari bawah mistar. Van den Berg menunjuk Muhammad Ardiansyah, kiper muda PSM Makassar, sebagai penjaga gawang utama. Ia menggantikan Cahya Supriyadi yang selama ini menjadi andalan. Ini bukan keputusan sembarangan. Ardiansyah sudah tampil konsisten di Liga 1 sejak usia 20 tahun. Van den Berg menilai berdasarkan performa terkini, bukan reputasi masa lalu. Selain itu, Brandon Schoenemann dipanggil kembali dan langsung mendapatkan tempat utama. Masuknya Brandon otomatis membuat persaingan di lini belakang makin ketat. Kadek Arel, salah satu bek yang sebelumnya reguler, kini harus rela menunggu di bangku cadangan. Keputusan Van den Berg menunjukkan satu hal penting. Tak ada tempat untuk zona nyaman di tim ini. Semua pemain dituntut bersaing secara sehat dan membuktikan diri lewat latihan dan performa. Ia tak terikat romantisme masa lalu. Fokusnya adalah membentuk tim tangguh untuk masa depan. Langkah Van den Berg bisa jadi awal era baru bagi timnas U23. Ia datang dengan perspektif segar dan keberanian untuk membongkar pakem lama. Namun perubahan drastis ini juga membawa resiko. Dalam sepak bola, strategi dan formasi bisa terlihat bagus di atas kertas, tapi hasil akhirnya ditentukan di atas lapangan. Ujian sesungguhnya akan datang saat kick-off dimulai. Apakah pendekatan baru ini akan mengantar timnas U23 menjadi kekuatan dominan di ASEAN atau malah jadi eksperimen yang belum matang? Kita tunggu hasilnya. PSSI membuat gebrakan mengejutkan dengan mencopot Satoru Mochizuki dari jabatan pelatih kepala Timnas Putri Indonesia. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat Mochizuki adalah sosok berpengalaman yang pernah membawa Timnas Jepang menjuarai Piala Dunia Wanita 2011. Namun kini perannya dialihkan ke balik layar. Ia akan fokus menyusun roadmap dan strategi jangka panjang untuk pengembangan sepak bola putri Indonesia. Menurut PSSI, Mochizuki lebih cocok menjalankan peran strategis ketimbang teknis di lapangan. Untuk mengisi kekosongan posisi pelatih, PSSI menunjuk Joko Susilo sebagai pelatih interim yang akan memimpin timnas putri di ajang Piala AFF 2025 di Vietnam. Turnamen ini akan digelar pada 6-19 Agustus mendatang. Penunjukan Joko bersifat sementara karena PSSI belum menemukan pelatih kepala yang definitif. Yang pasti, Mochizuki tidak akan kembali ke kursi pelatih. PSSI menilai bahwa membangun sistem dari dalam lebih penting dibanding fokus sesaat ke turnamen jangka pendek yang hasilnya belum tentu berkelanjutan. Yang menarik, arah kebijakan sepak bola putri kini makin condong ke Jepang. Setelah sukses menggait Akira Higashiyama untuk tim U19, PSSI kembali membuka peluang untuk merekrut pelatih asal Jepang untuk menangani timnas senior putri. Bahkan nama Akira disebut-sebut berpeluang naik level ke posisi pelatih utama. Namun PSSI menegaskan mereka tidak ingin terburu-buru. Sosok pengganti Mochizuki harus punya visi kuat, pengalaman internasional dan kredibilitas tinggi untuk membawa timnas putri melangkah lebih jauh. Namun langkah ini menyisakan tanda tanya besar. Memindahkan Mochizuki ke posisi strategis mungkin masuk akal dalam konteks jangka panjang. Tapi di sisi lain, absennya pelatih definitif menunjukkan bahwa manajemen timnas putri belum sepenuhnya matang. Jika ingin benar-benar berkiblat ke Jepang, PSSI tak hanya butuh pelatih dari Jepang, tapi juga sistem manajemen yang disiplin, terstruktur, dan siap menghadapi dinamika sepak bola modern.
Tanpa kejelasan arah dan pemimpin yang tepat, sepak bola putri Indonesia beresiko kehilangan momentumnya. Absennya Victor Detan dari daftar pemain timnas U23 Indonesia saat laga melawan Brunei Darussalam memunculkan tanda tanya besar. Padahal publik sempat berharap banyak pada pemain berusia 21 tahun ini yang tampil konsisten di Liga 1 dan dianggap cocok dengan gaya bermain Gerard van den Berg. Namanya digadang-gadang bakal jadi motor serangan baru di era kepelatihan van den Berg. Namun, justru hilang tanpa kabar dari susunan pemain. Spekulasi pun bermunculan, mulai dari masalah teknis hingga dugaan cedera. Penjelasan akhirnya datang dari manajer timnas U23 Ahmed Zaki Iskandar. Ia mengungkapkan bahwa Detan mengalami cedera ringan pada ototnya. Meski tidak tergolong cedera serius, tim medis menyarankan agar Detan diistirahatkan penuh demi mencegah kondisi makin parah. Van den Berg dan tim pelatih akhirnya mengambil keputusan bijak untuk tidak memaksakan sang pemain tampil. Keputusan ini menunjukkan adanya kesadaran penting terhadap kesehatan pemain dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar kemenangan sesaat. Kehilangan Victor jelas jadi kerugian tak kecil bagi skuad Garuda Muda. Dengan kemampuannya dalam akselerasi dan visi menyerang, Detan sejatinya mampu menjadi pembeda di sektor sayap. Namun ini juga membuka kesempatan bagi pemain lain untuk unjuk gigi. Situasi ini bisa jadi ujian penting bagi kedalaman skuad, sekaligus pembuktian bahwa timnas tidak boleh terlalu bergantung pada 1-2 nama. Apalagi dalam turnamen padat seperti Piala ASEAN U23, rotasi pemain adalah kunci bertahan hingga akhir kompetisi. Secara kritis, kasus ini menyoroti perlunya sistem pemantauan kebugaran yang lebih komprehensif di tubuh timnas. Cedera yang terlambat ditangani bisa berakibat fatal, baik bagi pemain maupun tim. PSSI dan staf pelatih harus memastikan ada sistem evaluasi fisik yang ketat sebelum dan selama pemusatan latihan. Absennya Detan memang mengecewakan, tapi jadi pelajaran penting bahwa kesiapan fisik adalah fondasi mutlak untuk tampil kompetitif, apalagi di level internasional. Really hope that you will choose to stay.